Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferenita Ningsih. Saya dari kelas F13 semester 2. Di sini saya akan membuat video yang akan membahas tentang proses terjadinya hujan, yang dimana ini adalah tugas mata kuliah untuk UAS-TIK. Baik, di sini kita akan membahas tentang proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan ada 3 tahap yang dimulai dari proses penguapan atau yang disebut juga dengan evaporasi. Yang kedua, proses pengembunan yang disebut kondensasi. Dan yang proses ketiga ialah mencair atau prepisasi. Biasanya proses terjadinya hujan ini dipelajari sebagai mata pelajaran di bangku sekolah. Proses terjadinya hujan yang pertama yaitu evaporasi adalah jenis proses penguapan yang terjadi pada zat cair. Evaporasi terjadi ketika cairan di permukaan berubah menjadi gas atau uap. Ini terjadi setiap hari di bumi. Sebagai contoh, pada mayoritas air dari lautan yang berubah menjadi uap. Proses tak kasat mata ini disebut evaporasi. Yang kedua ialah kondensasi. Adalah proses di mana perubahan wujud dari gas ke cair. Kondensasi disebut juga pengembunan dan merupakan kebalikan dari proses evaporasi atau penguapan. Contohnya, ketika air panas dalam gelas yang ditutup dengan tutup gelas lambat laun, tutup gelas yang digunakan akan mengembun. Dan proses ketiga ialah prepitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Prepitasi sendiri merupakan proses akhir dari serangkaian tahapan yang menyebabkan jatuhnya hujan. Awalnya, awan-awan terbentuk, kemudian tertiup oleh angin dan mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah terjadinya hujan. Yang pertama, air menguap karena panas matahari. Matahari merupakan sumber energi yang menerangi permukaan bumi. Efek panas matahari juga menjadi awal mula terjadinya hujan. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara, baik itu air laut, air sungai, atau air danau, serta juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Langkah kedua ialah uap air menjadi padat dan terbentuklah awan suhu udara, kemudian memegang peranan penting dalam proses kondensasi, yakni pemadatan uap air dan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil, sehingga suhu udara semakin tinggi dan membuatnya memadat menjadi awan. Langkah yang ketiga ialah awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Adanya hembusan angin kemudian membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan awan-awan kecil kemudian menyatu sehingga terbentuklah awan yang lebih besar. Setelahnya awan besar bergerak ke langit atau tempat dengan suhu lebih rendah dan warnanya semakin menjadi kelabu. Dan langkah yang keempat ialah hujan pun turun. Setelah awan semakin kelabu, titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya, titik-titik air tidak terbendung lagi dan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dari sinilah proses terjadinya hujan berlangsung, di mana air hujan akan membasahi daerah sekitarnya. Selain memiliki proses dan juga langkah-langkah, hujan juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi curah hujan. Yang pertama, jarak dari sumber air. Sumber air atau laut merupakan sumber penguapan yang tentu saja akan mempengaruhi curah hujan di suatu tempat. Semakin dekat suatu tempat dengan laut, maka curah hujan yang dimilikinya akan semakin tinggi. Sebaliknya, tempat yang jauh dari sumber air, maka curah hujannya rendah. Hal ini karena kondensasi awan akan mencair sebelum mencapai tempat tersebut. Yang kedua ialah perbedaan suhu tanah dan perairan. Perbedaan antara suhu daratan dan perairan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi curah hujan. Apabila suhu tanah atau daratan lebih tinggi daripada perairan,
maka hujan akan sering terjadi di perairan. Sebaliknya, apabila suhu lebih tinggi di perairan daripada di daratan, maka hujan akan lebih sering terjadi di daratan. Faktor yang ketiga, arah angin. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi curah hujan yang ada di suatu tempat adalah faktor arah angin. Angin merupakan media yang membawa awan menuju ke suatu tempat sebelum menurunkan hujan. Dengan demikian, daerah-daerah yang kurang memiliki angin banyak, maka kemungkinan akan turun hujan juga lebih kecil daripada daerah yang dilalui oleh banyak angin. Sebagai contoh daerah-daerah yang semacam ini adalah di padang pasir atau padang rumput yang biasa terdapat di Nusa Tenggara Timur. Faktor yang keempat ialah garis lintang. Faktor garis lintang adalah salah satu yang mempengaruhi curah hujan. Daerah yang memiliki curah hujan sebanyak adalah yang berada di lintang rendah atau mendekati garis khatulistiwa. Semakin jauh dari suatu tempat dengan khatulistiwa, maka curah hujannya semakin sedikit. Yang kelima ialah luas daratan. Suatu bilangan besar kecilnya wilayah tidak berpengaruh terhadap curah hujan. Ternyata luas daerah yang luas membuat curah hujan di daerah tersebut sedikit atau rendah. Sebaliknya, apabila luas daratan tempat, maka hujan akan lebih sering terjadi. Faktor yang keenam, deretan pegunungan. Deretan pegunungan bagaikan benteng yang menghalangi awan untuk mencapai daerah yang dari balik gunung. Akibatnya, daerah balik gunung memiliki curah hujan yang rendah. Apabila awan sampai menjumpai daratan gunung, maka awan akan terus naik dan belum berhenti sebelum mampu melewati gunung. Dengan demikian, daerah yang berada di sekitar pegunungan akan memiliki curah hujan yang rendah. Dan faktor yang terakhir ialah tinggi tempat. Faktor ketinggian tempat adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Hal ini karena ketinggian tersebut menentukan banyak sedikitnya hujan yang turun. Apabila semakin tinggi suatu tempat, maka tempat tersebut memiliki curah hujan yang rendah. Sebaliknya, semakin rendah suatu tempat, maka curah hujannya semakin banyak tinggi. Hal ini karena tinggi tempat berpengaruh juga terhadap suhu udara. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udara yang dimiliki akan semakin rendah. Selanjutnya, macam-macam hujan. Yang pertama, hujan frontal. Yang kedua, hujan konvektif. Yang ketiga, hujan orografis. Yang keempat, hujan muson. Yang kelima, hujan siklon. Yang keenam, hujan asam. Dan yang terakhir, hujan buatan. Selain itu, hujan juga memiliki manfaat. Yang pertama, hujan dapat menyuburkan jenis-jenis tanah dan salah satu faktor pembentuk tanah. Yang kedua, hujan menjadi cadangan air ketika musim kemarau tiba. Yang ketiga, hujan menjadi salah satu sumber air minum yang bersih. Dan yang keempat, hujan berperan penting pada berbagai aspek kehidupan manusia. Yang kelima, hujan juga mampu memberi jaminan kelayakan hidup bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. National Geographic juga menyebutkan manfaat hujan yang aman membuat kehidupan manusia tergantung pada hujan. Hujan merupakan sumber air tawar utama, bahkan ketika sungai, danau, atau akuifer susah diakses. Selain memiliki manfaat, hujan juga memiliki dampak buruk yang dihasilkan jika hujan yang datang dengan intensitas curah yang besar pada daerah lingkungan kurang memiliki daerah resapan air adalah meluapnya air sungai sehingga menjadi penyebab banjir dan mengakibatkan terjadinya jenis-jenis banjir seperti banjir bandang, banjir lahar, banjir lumpur, atau banjir rob. Selain itu, hujan juga menjadi faktor utama terjadinya musibah seperti tanah longsor sebagai akibat dari erosi tanah pada lapisan tanah di kerak bumi atau akibat dari dampak penerbangan
hutan secara liar, dan masih banyak bencana alam lainnya yang disebabkan oleh hujan. Yang pertama, terjadinya banjir. Dampak negatif yang paling umum saat musim hujan tiba adalah terjadinya banjir. Hujan memang bukan satu-satunya penyebab utama banjir. Yang kedua, tanah longsor pada saat kemarau, akan banyak vegetasi yang mati. Yang ketiga, ancaman pada pertanian tanaman jelas membutuhkan air. Dan yang keempat, kemampuan transportasi jalanan saat musim hujan akan selalu basah karena air hujan. Dan yang kelima, meningkatnya penyebaran penyakit. Selain itu, ada dua teori pembentukan hujan, yaitu teori Bergeron dan teori tumbukan dan penyatuan. Yang pertama, teori Bergeron. Teori ini berlaku untuk awan dingin di bawah 0 oC yang terjadi dari kristal es dan air lewat dingin. Air yang suhunya di bawah 0 oC tapi belum membeku. Peristiwa ini sering terjadi pada awan cumulus yang tumbuh menjadi cumulonimbus dengan puncak awan berada di bawah titik beku. Yang kedua yaitu teori tumbukan dan penyatuan. Menurut teori ini, butir-butir awan hanya terjadi dari air. Hujan terjadi berdasarkan perbedaan kecepatan jatuh antara butir-butir curah hujan yang berbeda ukurannya. Butir air yang lebih besar akan memiliki kecepatan jatuh lebih cepat daripada butir-butir kecil. Banyak terjadi di daerah tropis yang berawan panas dengan perkembangan yang tepat. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi, yaitu tentang proses terjadinya hujan. Yang pertama, tahap 1. Gelembung-gelembung udara yang tak terhitung yang dibentuk dengan pembuihan di lautan yang pecah terus-menerus dan menyebabkan partikel-partikel air tersembur menuju langit. Partikel-partikel ini kaya akan garam, lalu diangkut oleh angin dan bergerak ke atas di atmosfer. Di atmosfer, partikel-partikel ini membentuk awan dengan pengumpulan uap air di sekelilingnya. Yang kedua yaitu awan-awan terbentuk dari uap air yang mengembun di sekeliling butir-butir garam atau partikel-partikel di udara. Awan-awan ini bergantungan di udara dan terbentang di langit. Jadi, langit ditutupi dengan awan-awan. Dan tahap ketiga, ketika awan-awan kecil saling bertemu dan bergabung membentuk awan yang lebih besar, gerakan udara partikel ke atas terjadi dibandingkan di bagian tepinya. Gerakan udara ini menyebabkan gumpalan awan tumbuh membesar secara vertikal, sehingga menyebabkan awan saling bertindih-tindih.